Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab itu marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi dan memberkati kami, yang telah mengizinkan kami ada, hidup dan berkarya sampai hari ini. Kami kembalikan pujian, hormat, sembah kami kepada Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, baharui hati, pikiran dan perasaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terpilih di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Warga jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Shalom. Kita akan ada di dalam perenungan dari Injil Yohanes 20 ayat 25. Dari ayat ini kita dapat memahami beberapa poin penting. Pertama, keraguan Thomas. Thomas, salah satu dari 12 murid Yesus, tidak percaya pada kesaksian murid-murid lain yang telah melihat Yesus yang bangkit. Keraguannya sangat kuat dan spesifik. Ia membutuhkan bukti fisik yang tak terbantahkan. Yang kedua, bukti yang dituntut. Thomas tidak hanya ingin melihat Yesus, tetapi ia ingin melihat bekas luka paku di tangannya dan bekas luka tombak di lambungnya. Ia bahkan ingin menyentuh luka-luka tersebut dengan tangannya sendiri sebagai bukti kebangkitan daripada Yesus. Bukti yang dituntut oleh Thomas, bahwa dia tidak hanya ingin melihat Yesus, tetapi ia juga ingin melihat bekas paku di tangan daripada Yesus dan bekas tombak di lambungnya. Ia bahkan ingin menyentuh luka-luka tersebut dengan tangannya sendiri sebagai bukti kebangkitan daripada Yesus. Bagian ketiga, ketidakpercayaan awal. Reaksi Thomas menunjukkan bahwa berita tentang kebangkitan Yesus pada awalnya sulit diterima, bahkan oleh para murid yang telah dekat dengan Yesus. Hal ini menyoroti betapa luar biasanya peristiwa kebangkitan itu. Pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan pendengar jemaat GKI Ebenezer. Secara keseluruhan Yohanes 20 ayat 25 menggambarkan keraguan yang kuat dari Thomas terhadap berita kebangkitan Yesus dan tuntutannya akan bukti fisik yang konkret atau nyata sebelum ia mau percaya.
Kisah ini seringkali digunakan untuk menggambarkan pergumulan manusia dalam menerima kebenaran yang melampaui pemahaman rasional dan pentingnya bukti dalam membangun keyakinan. Namun kisah selanjutnya Yohanes 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Menunjukkan bagaimana Yesus akhirnya menampakkan diri kepada Thomas dan memenuhi tuntutannya, yang kemudian membawa Thomas pada pengakuan iman yang mendalam. Setelah pernyataan dari Thomas bahwa dia tidak akan percaya, dalam keraguan Thomas, dia membutuhkan bukti dari tuntutan ketidakpercayaannya. Dan ketidakpercayaan awal ini, pada akhirnya setelah 8 hari Tuhan menjawab. Tuhan datang dan menyatakan damai. Menunjukkan bekas paku di tangannya dan tombak di lambungnya. Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Seringkali pergumulan, persoalan, tantangan yang kita hadapi membawa kita meragukan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan mujizat, barulah kita percaya. Kita membutuhkan mujizat, barulah kita bertobat. Hari ini, lewat kebenaran firman mau mengingatkan betapa berbahagianya kita. Walaupun kita tidak melihat mujizat, tapi kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah meragukan kuasa kebangkitan Kristus. Sebab dia bangkit, dia selalu ada bersama dengan kita. Teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan meneguhkan persekutuan sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau Bapa telah mengingatkan kami lewat kebenaran firman hari ini. Dari keraguan ketidakpercayaan Thomas yang menginginkan bukti tentang kebangkitan Yesus. Seringkali kami mengalami hal ini seperti Thomas. Kami memintakan bukti kepada Tuhan lewat mujizat, lewat jawaban dari setiap pergumulan. Terkadang kami tidak percaya ketika mujizat dan jawaban itu tidak diberikan. Kami kadang meragukan kuasa Tuhan di tengah tantangan dan pergumulan kami. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman bagi kami. Sehingga kami belajar untuk tetap percaya walaupun kami tidak melihat. Kami tetap percaya walaupun tidak terjadi mujizat dan jawaban dari setiap doa. Kami tetap percaya. Teguhkan iman kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan pribadi gampangan. Tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dibaharui dan dipulihkan oleh Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami sebagai pendeta, penatua, dan syemasi. Diberkatilah kehidupan kami sebagai kostor tata usaha, driver, keamanan. Diberkatilah kehidupan kami sebagai badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAR. Diberkatilah kehidupan kami sebagai panitia-panitia yang ada dan terbentuk dalam persekutuan jemaat GKI Ebenezer Timika. Diberkatilah kehidupan kami sebagai tim multimedia jemaat GKI Ebenezer. Yang oleh tim multimedia, penyebaran pekabaran Injil boleh didengar, boleh dinonton. Semua terjadi dalam karya dan kehendak Tuhan.
Diberkati dan dipulihkan setiap pribadi dan keluarga yang mengalami tantangan dan pergumulan. Yang bergumul karena keretakan dalam rumah tangga. Yang bergumul karena kekerasan hati anak-anak. Yang bergumul karena kekerasan hati orang tua. Yang bergumul karena kehilangan orang-orang yang dikasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam persekutuan jemaat GKI Ebenezer, tetapi juga pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pada akhirnya kami mau berdoa untuk situasi keamanan bangsa dan negara kami, tanah dan negeri kami Papua, lebih khusus Kabupaten Mimika. Kami berdoa untuk HUT Jemaat. Tuhan memberkati dengan semua kesiapan HUT Jemaat pada hari ini. Tuhan menolong dan meneguhkan semua susunan acaranya. Juga kami berdoa bagi umat Katolik yang bersyukur sebab atas perkenaan Tuhan akan dilantik, tetapi juga akan ditabiskan uskup baru. Tuhan memberkati semua kesiapan ini, kebahagiaan, tetapi juga seluruh rangkaian acara. Sehingga waktu misa pentabisan, kemuliaan Allah dinyatakan. Tanah dan negeri kami, bumi Amung Sakamoro ini, kemuliaan Allah dinyatakan bagi bumi Amung Sakamoro ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini. Dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, keluar masukkan, mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.